memahami hak untuk berpendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Kemerdekaan berpendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam kehidupan demokrasi. Kebebasan ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan demokrasi. Jadi kebebasan ini, kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapatnya ini disertai dengan tanggung jawab. Dasarnya apa? Dasar hukum berpendapat ini adalah di pasal 28E yang mana menjamin setiap warga negara berpendapat. Seperti halnya ketika kalian mengadakan sebuah rapat, setiap orang boleh berpendapat dan menyampaikan aspirasinya. Dan didasari dengan apa? Ya ini tadi pasal 28E ya. Di dalam peraturan dan undang-undang didukung oleh landasan hukum yang menjamin kemerdekaan berpendapat dengan aturan yang jelas. Jadi sudah ada aturannya, tidak ada lagi orang yang cenderung bermanipulasi ketika menyampaikan sesuatu. Nah ini batasan kebebasan berpendapat warga negara. Setiap orang berpendapat ini ada batasannya, ya. Batasannya apa? Kebebasan berpendapat memiliki batasan yang penting. Maksudnya apa? Kebebasan yang penting itu adalah sehingga orang tersebut tidak melampaui batas ketika menyampaikan sesuatu, menyampaikan aspirasinya. Ini masih ditambah batas kewajaran manusia. Nah ini praktik dan tanggung jawab. Yang pertama santun, ya. Di dalam masyarakat kita harus menunjukkan sikap santun kita kepada masyarakat, menyampaikan pendapat dengan sopan dan bijak, jangan menggunakan nada tinggi, ya. Ketika berpendapat, menyampaikan sesuatu ini harus menggunakan nada rendah, jangan menggunakan nada tinggi. Maksudnya apa? Selanjutnya bertanggung jawab, menjaga integritas dalam berdiskusi dan berargumentasi, menunjukkan sikap kedewasaan seseorang ketika sudah masuk ke ranah rapat atau webinar atau seminar. Ini biasanya orang yang cenderung mementingkan kepentingan sendiri biasanya mengusulkan sebuah argumen atau mengusulkan sebuah pendapat yang dinilai penting untuk dirinya sendiri tanpa melihat orang lain, kepentingan orang lain. Biasanya seperti itu, ya. Jadi harus bertanggung jawab. Toleransi, ya, menghargai pandangan orang lain meski berbeda pendapatnya, serupa berbeda dengan pendapatnya, harus dihargai, jangan malah malah dipojokkan. Cari kolo orang sependapat dengan pendapat, jangan seperti itu. Kita hargai karena apa? Tadi kembali lagi ke dasar hukumnya adalah pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Media dan cara penyampaian pendapat. Sekarang ini platform digital, dan platform digital ini sangat banyak sekali. Ada Twitter, IG, TikTok, dan YouTube, dan masih banyak lagi. Untuk menyampaikan apa? Pendapat kita, suara kita ketika kita sedang bermain sosial media. Bagaimana kita bermain sosial media yang bijak? Harus memperhatikan yang namanya platform berpendapat. Jangan sampai kita mengujar kebencian melalui sosial media. Jangan sampai, ya. Berbagai media dapat kita gunakan untuk menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah, terus mengupload foto,
dalam berpendapat. Tapi ketika ada satu warga, dua warga yang tidak diajak untuk diskusi, akan melahirkan apa? Itu adalah ketidaktahuan akan informasi. Negatifnya adalah potensi konflik dan penyalahgunaan kebebasan. Jika ada warga yang tidak diajak untuk diskusi, pasti akan menimbulkan konflik perpecahan, ya kan? Dan akan menimbulkan yang namanya penyalahgunaan kebebasan. Tanggung jawab menjaga etika dan kesopanan dalam berpendapat. Setiap orang memiliki haknya masing-masing. Ya, seperti halnya ketika saling berpendapat bahwasanya besok pagi kita pulang cepat. Ini kan pendapat ini kan masih kurang jelas. Ketika putri kok ngandel ya, langsung pulang besok, tangan kiri jam itu langsung mulai. Nah, ini kan kesalahan bukan kita karena menyampaikan pendapat tanpa adanya penjelasan. Nah, selanjutnya adalah ini studi kasus pendapat sehat, diskusi di ruang sidang yang produktif, seperti ketika ada sidang paripurna ya di ruang DPR seperti ini. Nah, ini adalah sidang sehat. Mati-matian mempertahankan sebuah ideologi atau sebuah pendapatnya atau sebuah sarannya. Biasanya ketika di sidang paripurna orang itu mati-matian untuk mempertahankan apa suara yang dibawa. Dan selanjutnya konflik akibat seruan keras dalam suasana debat yang tegang. Bisa kita lihat kemarin kasus kemarin di Kabupaten Pati ya, ketika sidang pansus untuk pemalsuan uang biasanya ini kan mengakibatkan konflik apa? Itu adalah demo, ya kan? Aslinya ada demo ya. Berapa kali demonya? Tapi ketika ketua sidang dan partai-partai lain meyakini bahwasanya pemalsuan ini bisa diperbaiki, maka suara terbanyak ini akan mengarahkan kepada perbaikan pada apa? Kesimpulan dan aksi yang apa? Terus kesimpulan yang bisa kita ambil dari berpendapat atau kemerdekaan berpendapat ini apa? Yaitu adalah memahami hak dan tanggung jawab kemerdekaan berpendapat dengan bijak. Dalam menyimpulkan materi ini, penting untuk menghargai pendapat warga lain. Ya, kita sebagai kaum muda, generasi muda harus bisa mengedepankan yang namanya saling toleransi antar sesama ya. Jadi ketika kita menjaga toleransi dalam berkomunikasi, ini akan menghasilkan suatu yang harmonis tanpa mengedepankan sikap dan perilaku tertentu. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Sudah saya katakan dari awal, setiap warga negara berhak untuk menyampaikan informasi atau pendapatnya, menyampaikan argumen ya. Jadi mari aktif berpartisipasi dalam diskusi sosial. Diskusi sosial itu apa? Seperti halnya ketika ada webinar online, ini kita harus berpartisipasi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk menggali potensi kita sampai mana batas kemampuan kita.
ya Pak, saya bisa. Ini ya. Jadi untuk menciptakan konstruktif dan positif, semua pendapat yang kita sampaikan ini akan berasal dari posisi. Ya. Jadi ketika semua sudah kita lakukan, jangan sampai kita gagal di tengah-tengah hanya karena satu dua pendapat kita yang berbeda. Dan maka daripada itu, mari kita sebagai generasi muda tunjukkan taring kamu di mana, tunjukkan eksistensi kalian di mana. Jangan sampai generasi muda ini menjadi generasi yang tidak peka akan perkembangan zaman. Ketika kalian bisa membaca perkembangan zaman, maka kalian akan bisa menentukan langkah kalian demi langkah menuju masa depan yang cemerlang. Karena apa? Tidak ada proses yang mudah tanpa adanya kesulitan. Ya. Jadi seperti halnya pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang dahulu, bersusah-susah dahulu, baru kita menikmati hasil yang kita capai. Anak-anak sekalian, mari kita tingkatkan solidaritas kita ketika kita membaur kepada masyarakat. Tunjukkan legalitas kita sebagai pelajar harus bisa menunjukkan yang terbaik di masyarakat. Jangan sampai kita sebagai generasi muda harus hanya bisa membuat nama orang jelek, tapi harus kita menunjukkan kita sebagai pelajar Gen Z harus bisa menunjukkan sikap di mana kita bisa menunjukkan atau bisa menyalurkan nama kedua orang tua kita. Jadi bahwa materi tadi itu adalah sedikit yang ada di dalam materi. Namun dari materi tersebut yang bisa mengambil hikmah dan mana semua yang kita lakukan tetap ada faedahnya, yaitu adalah hikmah yang kita miliki setiap hari, yaitu adalah ketakwaan kita kepada Tuhan Esa, dan bagaimana kita bisa memahami nasionalisme yang ada di dalam kita. Mungkin bisa saya sampaikan akhir kata, jangan pernah menyerah untuk meraih masa depan kalian, karena kunci keberhasilan kalian nanti adalah di depan